Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Mengawali kegiatan hari ini, saya minta satu orang untuk berdoa. Teman-teman, marilah kita siapkan hati untuk berdoa dan mengangkat juga Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini dan ampuni kesalahan seperti kami mengampuni kesalahan kami, dan janganlah masuk ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Hari ini semua hadir? Siapa yang tidak hadir? Liber kenapa tidak hadir? Sudah semestinya kita harus buat apa dulu? Ya, kita buat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Siapa yang berikan masukan untuk kesepakatan kita hari ini? Saya, Pak. Oke, Devi. Tugas datang. Ada lagi? Berpakaian rapi. Ada lagi? Saya, Pak. Riano? Mendengar arahan. Ada lagi? Saya, Pak. Oke. Saling membantu. Saya, Pak. Oke. Berbicara yang sopan dan baik. Berbicara yang sopan dan baik. Luar biasa. Ada lagi? Saya, Pak. Iva, silakan. Mengingat teman jika melakukan kesalahan. Jaga kebersihan dan kerapian kelas. Menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Oke. Mantap. Masih ada? Saya, Pak. Oke. Mematuhi peraturan kelas. Mematuhi peraturan kelas atau peraturan sekolah. Kita berikan aplaus dulu untuk kita semua. Masih semangat? Masih. Ya, masih pagi, harus selalu Semangat. Untuk menambah semangat kita hari ini, saya mengajak kalian untuk berdiri. Kita sama-sama melakukan ice breaking. Sama-sama. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Baik. Luar biasa. SMP Negeri Bawah Seborong. Istebes. Yes. Oke, bukan. Ya, silakan duduk. Karena materi kita hari ini tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar, ada dua tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada kegiatan hari ini. Tujuan yang pertama yaitu melalui diskusi kelompok sebentar, peserta didik mampu menemukan konsep bilangan berpangkat dan bentuk akar. Ya. Yang kedua, melalui diskusi kelompok juga kalian mampu mengenal dan memahami sifat-sifat dari operasi bilangan berpangkat dan apa? Bentuk akar. Pertanyaan pertama. Menurut kalian apa itu bilangan? Bilangan adalah ilmu tentang akar. Ada lagi? Saya, Pak. Oke, Evelyn. Bilangan adalah ilmu yang mempelajari pecahan. Ada lagi? Saya, Pak. Oke, Riano, silakan. Bilangan merupakan bilangan bulat. Ada lagi? Saya, Pak. Oke, Risa, silakan. Bilangan merupakan konsep angka yang memiliki pola tertentu. Mari kita berikan aplaus untuk dia. Jenis bilangan apa saja yang sudah kamu ketahui? Ada? Saya, Pak. Oke, kalau tadi dari laki-laki, sekarang dari perempuan. Risa, silakan. Bilangan berpangkat. Riano? Saya, Pak. Bilangan bulat. Iva? Saya, Pak. Bilangan sakral. Evelyn? Bilangan asli. Ada lagi? Oke, Rizky dulu. Bilangan rasional. Bilangan rasional. Devi? Bilangan prima. Bilangan prima. Oke. Bilangan bentuk akar. Bilangan bentuk akar. Saya, Pak. Oke. Irasi. Bilangan Irasional. irasional. Menurut kalian apa yang dimaksud dengan bilangan Berpangkat. Saya, Pak. Oke, Flynn. Bilangan pangkat adalah bilangan yang memiliki bilangan pokok dan pangkat.
Bilangan berpangkat adalah perkalian berulang-ulang sebanyak pangkatnya. Oke, kita berikan aplaus. Ya, jadi baik adik-adik sekalian, terima kasih banyak. Kalian luar biasa hari ini. Yang berikut, saya akan membagikan kalian ke beberapa kelompok. Kelompok 1, ada Risa, ada Riani, ada Alvin, ada Rizky. Kelompok 2, Riano, Iva, Evelyn, sama Devi. Ya, kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini. Oke, sudah bergegas kelompoknya masing-masing. Materi hari ini tentang apa tadi? Silakan dibaca dan disimaki. Jadi semua pengertian yang sudah kamu sampaikan di asesmen awal tadi sudah mencakupi definisi dari bilangan berpangkat. Jadi di dalam dia katakan apa? Eksponen adalah bilangan berpangkat. Oke, eksponen adalah bilangan berpangkat. Yaitu apa? Yang dikalikan dengan dirinya sendiri hingga mendapat tingkat. Oke. Jadi bilangan berpangkat itu adalah perkalian berulang-ulang terhadap dirinya sendiri yang dilakukan secara berulang-ulang. Ya. Perkalian berulang-ulang berarti itu maksudnya perkaliannya itu sebanyak apanya? Sebanyak pangkatnya. Perkalian berulang-ulang sebanyak pangkatnya. Tadi kamu sudah sampaikan panjang lebar definisi dari bilangan berpangkat. Jadi bilangan berpangkat itu merupakan perkalian berulang-ulang sebanyak pangkat. Ya, saya kasih contoh. 2 pangkat 3 itu maksudnya apa? 2 kali 2. Ya, 2 dikali 2 dikali 2. Berarti perkalian berulang-ulang 2 itu sebanyak berapa kali? 3 kali. Sebanyak 3 karena pangkat 3. Oke, baik. Ya, ini dia bentuk umum dari operasi bilangan berpangkat. Dia katakan di situ apa? Oke, Rizky silakan. A pangkat N sama dengan A kali A kali A. Ya, A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A. A-nya ada berapa kali? Ya, A-nya sebanyak N kali. Karena apa? Karena dia A-nya itu pangkat N. Maka perkalian berulang-ulang A itu sebanyak N kali. Sebanyak pangkat. Oke. Ya, di situ ada keterangannya. A-nya itu dinamakan apa pada perpangkatan? Apa? Bilangan pokok atau basis. N-nya dinamakan apa? Bilangan pangkat atau apa? Eksponen. Ya, bilangan pangkat atau eksponen. Oke. Ya, kita lihat ada Sifat-sifat bilangan berpangkat atau eksponen. ya sifat-sifat dari bilangan berpangkat atau yang disebut dengan eksponen. Oke, yang pertama apa? Riani baca. A pangkat N. A pangkat N kali A pangkat N sama dengan A pangkat N tambah N. Oke, ini dinamakan sifat apa? Sifat pada ya, sifat perpangkatan pada apa? Sifat perpangkatan pada penjumlahan. Kita berikan aplaus dulu.
sama dengan A pangkat M kurang M. Ya, ini dinamakan sifat apa? Pengurangan. Berpangkatan pada apa? Pengurangan. Oke, pada pengurangan. Yang ketiga dari kelompok 2, baca Evelyn. A pangkat M tambah M sama dengan A pangkat M. Yang ketiga A pangkat A pangkat M tambah M sama dengan A pangkat M tambah M. ini yang tambahan. A pangkat M kali M sama dengan A pangkat Ya. M. A pangkat M kali N itu sama dengan A pangkat M kali M. M. Ini dinamakan sifat perpangkatan pada apa? Perkalian. Perkalian. Oke. Yang kelompok 2 sudah tidak fokus. Oke, kita berdiri dulu. Kita tepuk fokus dulu. Masih ingat tepuk fokus? Oke, sama. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, kita tepuk tangan. Ya, silakan duduk kembali. Ya, baik. Yang berikut ada operasi perpangkatan pada perkalian, ada operasi perpangkatan pada pembagian. Yang berikut ada juga operasi perpangkatan pada bilangan negatif. A pangkat min N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Ya, ini kalau kita temukan soal seperti ini, kita rubah dia menjadi bilangan bulat positif dengan cara kita rubah dia ke dalam bentuk bilangan pecahan. Pembilangnya kita kasih 1 dan penyebutnya kita kasih dengan bilangan negatif. Kita rubah ke bentuk bilangan positif. Oke, yang terakhir A pangkat 0 itu sama dengan berapa? Ya, A pangkat 0 itu sama dengan berapa? 1. Ya, jikalau bilangan pokoknya atau A-nya itu tidak sama dengan apa? Tidak sama dengan 0. Bilangan pokoknya tidak sama dengan 0. Berarti kalau 0 pangkat 0 itu berapa hasilnya? 0 pangkat 0. Tidak terdefinisi. Berarti semua bilangan kalau dipangkatkan dengan 0 hasilnya pasti 1. Yang terpenting bilangan pokoknya bukan 0. Oke. Ini ada contoh-contoh. Contoh pangkat penjumlahan. 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 2. 2 pangkat 4 hasilnya berapa? 2 pangkat 4 hasilnya 16. 2 pangkat 2 hasilnya berapa? 4. Ya, karena ini pangkat penjumlahan, maka apa yang dijumlahkan? Apanya? Ya, pangkatnya yang kita jumlahkan. Maka di situ 2 pangkat 4 tambah 2 itu sama dengan 2 pangkat 6. Oke, perhatikan di sini. Ya. Operasi pada sifat-sifat penjumlahan ini berlaku jikalau apanya yang sama? Bilangan? Ya, bilangan pokoknya sama. Pokoknya
sama. Ini dinamakan apa tadi? Oke, pangkat. Ya, kalau bilangan pokoknya sudah sama, yaitu 2 dan 2, maka selanjutnya kita tinggal jumlahkan apanya? Ya, sama dengan 2 pangkat 4 ditambah 2. Ya, 4 tambah 2 berapa? 6. Ya, 2 pangkat 6 ini sama dengan berapa? 64. Ya, 64. Oke. Jadi ketika kita mau mengerjakan sifat-sifat dari operasi bilangan, mau sifat apa saja, yang paling penting yang harus kita perhatikan apanya? Bilangan pokoknya harus sama. Mau operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, yang mesti kita perhatikan adalah bilangan pokoknya harus selalu apa? Sama. Yang terakhir ada pangkat 0. A pangkat 0 itu sama dengan 1. Jikalau A-nya atau bilangan pokoknya tidak boleh sama dengan 0. 1000 pangkat 0 hasilnya berapa? 1. Oke. 7 pangkat 0 hasilnya berapa? 1. Oke. Jadi demikian materi ajar kita hari ini. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan? Oke, Vin, silakan. Pak, saya belum memahami betul terkait dengan sifat operasi penjumlahan pada bilangan pangkat. Oke, Evelyn belum paham tentang operasi pada bilangan penjumlahan. Oke, kita lihat di dalam. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan. Ya, ketika kita mau melakukan operasi penjumlahan pada bilangan perpangkatan, yang perlu kita perhatikan apanya? Yang sama? Ya, bilangan pokoknya harus sama. Mau pangkatnya sama, mau pangkatnya berbeda, itu tidak masalah. Ya, yang terpenting bilangan pokoknya harus sama dulu. Contoh tadi, 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 2. Itu bilangan pokoknya sama atau beda? Sama. Ya, sama-sama apa? 2. 2. Bilangan pangkatnya sama atau berbeda? Beda. Iya. Kalau pangkatnya berbeda, tidak jadi masalah. Tapi kalau pangkat bilangan pokoknya berbeda, itu yang jadi masalah. Ada lagi? Saya, Pak. Oke, Riano, silakan. Saya belum memahami terkait dengan operasi pangkat 0. Oke, Riano belum paham dengan pangkat 0. Oke, kita lihat ke depan. Jadi, saya katakan berkali-kali, semua bilangan kalau dipangkatkan dengan 0, yang terpenting bilangan pokoknya bukan 0, hasilnya sama dengan berapa? 1. Ya, hasilnya sama dengan 1. Contoh, 2 pangkat 0 hasilnya berapa? 1. 10 pangkat 0 hasilnya berapa? 1. Oke. 100 pangkat 0 hasilnya berapa? 1. Oke. Jadi semua bilangan kalau dipangkatkan dengan 0, yang terpenting bilangan pokoknya bukan 0, itu hasilnya berapa? 1. Oke. Sampai sini sudah paham? Sudah, Pak. Oke. Kita berikan tepuk tangan. Secara kelompok kalian akan mengerjakan lembar kerja peserta didik. Ini untuk kelompok 1. Silakan kerja. Di sini. Gunakan ini. Ya, silakan. Kelompok 2. Kerja di sini. Silakan gunakan. Jangan. Sementara kamu mengerjakan, saya akan mengambil penilaian, ya. Jadi ketua kelompok harus berpartisipasi aktif.
Pagi, terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok pangkat ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kami. Langsung saja kita bahas. Pada teman Risa, disilakan. Dari tabel di atas dapat kita perhatikan bahwa sobekan pertama adalah daerah bagian 2 dan bentuk pangkat 2 pangkat 1 sama dengan 2. Dan begitu juga dengan sobekan kedua. Daerah bagiannya adalah 4 dan bentuk pangkat adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Sobekan ketiga, daerah bagiannya adalah 8, maka bentuk pangkat 2 pangkat 3 sama dengan 8. Sobekan keempat, daerah bagiannya adalah 16, 2 pangkat 4 sama dengan 16. Dan sobekan kelima, daerah bagiannya adalah 32, dan bentuk pangkat 2 pangkat 5 sama dengan 32. Oke. Selanjutnya. Dapat kami simpulkan bahwa dengan menggunakan tabel di atas, kami dapat lebih memahami tentang perpangkatan dan bentuk akar. 6 pangkat 2 dikali 6 pangkat 3 sama dengan 6 kali 6 dikali 6 kali 6 kali 6. Dan perpangkatan 6 pangkat 2 tambah 3. 4,2 pangkat 3 dikali 4,2 pangkat 4. 4 dikali 4 dikali 4. 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Dan perpangkatan 4,2 pangkat 7. Dan 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat 2 sama dengan 7 dikali 7 kali 7 dikali 7 kali 7 sama dengan perpangkatan 7 pangkat 3 tambah 2. Oke. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Oke, ada pertanyaan? Silakan menanggapi. Terima kasih atas pembahasan dari kelompok 1, kelompok akar ya. Nanti coba lihat sobekan keempat. Di situ sobekan keempat daerah bagiannya 16. Bentuk pangkatnya 2 pangkat 4. Kalau saya kasih masukan, bisa tidak kita pakai 4 pangkat 2? Bisa, Pak. Oke, bisa. Kenapa bisa? Walaupun perpangkatannya beda, tapi hasilnya tetap sama. Oke, iya bisa. Yang terpenting hasilnya apa? Hasilnya sama. Oke, itu saja. Demikian presentasi dari kami mengucapkan terima kasih. Oke, terima kasih banyak kelompok 1. Silakan kembali. Mari kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Adik-adik sekalian, terima kasih banyak kalian luar biasa hari ini. Dari kegiatan hari ini, saya bisa menyimpulkan bahwa dengan menggunakan metode yang tepat, ya, dengan menggunakan metode yang tepat, kalian mampu melakukan aktivitas pembelajaran sesuai yang diharapkan. Jadi kalian sudah mampu menemukan apa tadi ini konsep dari bilangan berpangkat. Yang kedua, kalian sudah mampu mengenal dan memahami sifat-sifat dari bilangan perpangkatan. Oke, yang berikut mari kita berikan aplaus untuk kita semua dulu. Adakah teman-teman yang bisa memberikan kesimpulan? Saya, Pak. Oke, Riani silakan. Saya menyimpulkan bahwa kegiatan kita hari ini sangat baik. Karena dengan diskusi kelompok membuat saya lebih memahami materi dan membantu saya untuk saling bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Oke, yang berikut mungkin masih ada? Saya, Pak. Oh ya, dari kelompok 1 lagi. Dapat saya simpulkan bahwa dengan menerapkan kegiatan diskusi kelompok dalam menyelesaikan masalah bilangan berpangkat, membuat saya lebih mudah memahami materi ini. Semua berkat bantuan dari teman-teman. Jadi harapan saya kalian teruslah belajar. Belajar itu kapan saja dan di mana saja. Di mana ada kesempatan, di situ kamu harus isi kesempatan itu dengan
apa? Belajar. Saya menginformasikan untuk pertemuan kita selanjutnya kita akan bahas materi tentang bilangan bentuk A, bentuk akar. Saran saya, silakan adik-adik sekalian mencari informasi mau dari mana saja, dari buku paket, dari internet, cari materi yang berhubungan dengan bentuk akar. Bisa? Oke, bisa? Oke, yang pertama, bagaimana perasaan kalian dengan kegiatan kita hari ini? Oke, Rizky. Oke, Rizky bilang gembira. Ada lagi? Evelyn? Senang. Apa lagi? Bahagia. Oke, Riano. Mudah memahami. Yang berikut, materi apa saja yang sudah kamu dapatkan pada kegiatan hari ini? Oke, Riano, bilangan. Riani? Oke, apa lagi? Masih ada? Bilangan penjumlahan. Apa lagi? Bilangan bulat. Saya juga sebagai guru ingin merefleksi terhadap kegiatan hari ini. Yang pertama, jadi kegiatan hari ini sudah berjalan dengan lancar dan terima kasih kalian sudah melaksanakan kegiatan hari ini dengan baik sekali. Mari kita berikan aplaus. Saya mengharapkan kamu di rumah harus selalu apa? Belajar. Bentuk kelompok belajar. Bisa? Bisa. Oke, mengakhiri kegiatan kita hari ini saya minta satu orang pimpin doa. Yani, silakan. Teman-teman, marilah kita sertakan hati untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.